Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali mempelajari filsafat pendidikan Islam. Pada materi kali ini yang akan kita bahas berkaitan dengan tinjauan filosofis peserta didik dalam pendidikan Islam. Nah, kemarin kita sudah bersama-sama membahas terkait dengan pendidik dalam perspektif pendidikan Islam, tentunya dengan menggunakan kacamata filsafat. Dan hari ini kita sedang membahas tentang peserta didik. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh mahasiswa bahwa jika pendidikan dalam konteks pendidikan Islam itu dibutuhkan manusia, karena manusia mengemban misi utamanya, yaitu sebagai khalifah sekaligus sebagai hamba yang baik, maka oleh karena itu hakikatnya pendidikan itu adalah menjadi suatu kewajiban bagi setiap manusia. Kewajiban bagi setiap manusia untuk menuntut ilmu itu dalam rangka membekali dirinya agar siap untuk menjadi khalifah sekaligus sebagai hamba yang baik. Nah, karena tujuan pendidikan Islam itu diarahkan untuk bisa mengantarkan para peserta didik itu mencapai visinya, terutama visi dalam hidupnya ini, maka hakikatnya seorang pendidik itu adalah mereka yang kemudian mengantarkan para peserta didiknya untuk mencapai derajat insan kamil. Derajat insan kamil yang kemarin kita bahas, yakni mereka yang mampu mengemban misinya sebagai seorang khalifah dan juga sebagai seorang hamba yang baik. Nah, oleh karena itu, maka jika demikian, maka peserta didik itu hakikatnya, kalau dalam konteks pendidikan Islam, itu adalah setiap orang yang kemudian menempuh proses pendidikan dalam rangka untuk menyiapkan dirinya, dalam rangka untuk membekali dirinya, agar mereka itu siap untuk menjadi seorang khalifah sekaligus sebagai hamba yang baik. Karena apa? Karena tidak mungkin setiap manusia yang kemudian lahir itu mampu mengemban misinya dengan baik tanpa melalui rangkaian proses pendidikan. Nah, pendidikan dalam hal ini itu bisa bermakna pendidikan secara formal maupun pendidikan secara non formal. Jadi pendidikan apapun itu sebenarnya kalau dalam konteks pendidikan Islam adalah diarahkan untuk penciptaan manusia-manusia yang mampu mengemban visi kehidupannya, yaitu sebagai khalifah dan sekaligus sebagai hamba yang baik. Kita mulai dari pembahasan kita yang pertama, yakni berkaitan dengan hakikat peserta didik dalam berbagai opini dari beberapa tokoh filsafat pendidikan Islam. Yang pertama adalah dari Pak H.M. Arifin. Beliau mengatakan bahwa yang disebut sebagai peserta didik itu adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah optimal kemampuan fitrahnya. Nah, dalam hal ini maka sebenarnya proses pendidikan itu dilakukan oleh orang dewasa. Ini sebagaimana pada video yang sebelumnya ketika kita membahas terkait dengan pendidik dalam pendidikan Islam. Bahwa yang disebut pendidik itu adalah orang dewasa yang kemudian melakukan proses pendidikan kepada orang yang belum dewasa. Nah, orang yang belum dewasa dalam hal ini itu bukan berarti kemudian belum dewasa fisiknya, bukan, tetapi dewasa dalam hal ini adalah dewasa secara pemikiran. Dewasa dalam hal ini juga bermakna orang yang mungkin secara fitrah itu telah cukup untuk bisa menularkan pengetahuannya kepada orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa dalam hal ini berarti orang yang potensi atau fitrah yang ada dalam dirinya itu masih belum berkembang dan belum bertumbuh dengan baik. Nah, oleh karena itu, mengapa saya sebut demikian? Karena memang dalam konteks pendidikan Islam itu yang disebut sebagai peserta didik itu tidak terbatas umur, tetapi siapa saja yang dia masih hidup gitu ya, dia siapa saja yang itu adalah manusia dan masih hidup, itu semuanya dikatakan sebagai peserta didik dalam konteks pendidikan Islam. Karena apa? Karena dalam konteks Islam itu yang disebut sebagai peserta didik itu adalah semuanya gitu ya. Yang baik itu mulai dari buayan atau ayunan sampai kemudian sampai masuk ke liang lahat itu semuanya butuh pendidikan. Oleh karena itu pada hakikatnya semua manusia, baik itu pendidik sekalipun, itu pada hakikatnya adalah juga peserta didik. Karena apa? Karena pada dasarnya mereka itu juga masih belum selesai gitu ya. Dirinya itu masih belum selesai dan selama kita hidup kita itu sebenarnya masih berproses untuk mencapai kesempurnaan itu.
Meskipun kita tidak akan pernah bisa menjadi sempurna, gitu ya. Tetapi kita berusaha dengan semaksimal mungkin agar kita itu bisa memenuhi janji kita kepada Tuhan, yakni bagaimana kita mampu mengelola dunia ini dengan baik. Kemudian bagaimana kita itu mampu menjalankan peran kita sebagai seorang hamba dengan baik, dengan berbekal pengetahuan yang kita dapatkan. Nah, berikutnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Abudinata, bahwa yang disebut sebagai peserta didik itu adalah orang yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagaimana umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Nah, ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa memang sebenarnya proses pendidikan itu adalah suatu proses yang total gitu ya, baik itu transfer pengetahuan, baik itu terus kemudian penanaman nilai-nilai etika gitu ya, proses penumbuh kembangan segala potensi yang ada dalam diri peserta didik secara menyeluruh gitu. Dan orang-orang yang kemudian secara fitrah itu kemudian potensi-potensi yang ada dalam dirinya itu sudah cukup bisa berkembang dengan baik, itu bisa kemudian menjadi pendidik bagi orang-orang yang kemudian belum dewasa atau belum secara potensi, secara fitrah itu masih belum berkembang dengan begitu baik. Nah, dalam rangka apa pendidikan itu diberikan kepada mereka? Dalam rangka untuk menjalankan misinya. Baik itu sebagai makhluk Tuhan ya, yang dikenai tugas sebagai khalifah fil ard dan juga sebagai hamba, sekaligus manusia sebagai kapasitasnya sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat itu ya, yang perlu bersosial antar satu sama lain. Nah, dari beberapa definisi yang sudah kita pelajari ini tadi, maka pada dasarnya sekali lagi saya tekankan bahwa jika pendidikan itu diarahkan untuk menyiapkan manusia agar dapat mencapai misinya, maka peserta didik itu sejatinya adalah orang yang sedang menempuh proses pendidikan sebagai bekal dirinya untuk menjalankan misinya tersebut, yakni sebagai hamba dan sekaligus sebagai khalifah yang baik. Nah, karena memang manusia itu membutuhkan pendidikan dalam rangka untuk itu, maka saya sangat menyarankan kepada seluruh pendidik bahwasanya menyadarkan peserta didik agar mereka itu memahami fungsi dan tujuan hidupnya itu menjadi sebuah hal yang sangat penting sebelum mereka itu menempuh proses pendidikan. Tentu menyadarkan itu disesuaikan dengan level-level potensi yang ada dalam dirinya ya, sesuai dengan level-level kondisi fisik dan juga psikologis yang ada dalam diri peserta didik. Tidak mungkin kemudian ketika anak TK, kemudian anak SD itu diberikan pemahaman layaknya seperti anak-anak yang seperti para mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Tentu kita sebagai pendidik perlu mengolah bahasa dengan sebaik dan sesederhana mungkin. Yang kemudian secara esensi sebenarnya bagaimana mereka tuh memahami tujuan dan fungsinya berada di dalam dunia ini, peran apa saja yang harus mereka lakukan sebelum mereka benar-benar menempuh pendidikan itu. Ini dalam rangka untuk apa? Setidaknya untuk membuka wawasan mereka, bahwa mereka itu sebenarnya sangat butuh ilmu dalam rangka untuk memenuhi janjinya tersebut kepada Tuhan. Nah, kita lanjut kemudian ke beberapa sebutan-sebutan bagi peserta didik, baik dalam konteks pendidikan Islam maupun dalam konteks keindonesiaan. Kalau dalam konteks pendidikan Islam, mungkin kita akan menemui beberapa sebutan seperti murid, kemudian ada tilmid, kemudian ada juga tolib. Nah, murid ini sebagaimana yang ada dalam konteks keindonesiaan ya, sebenarnya memiliki makna yang sama. Jadi murid itu sebenarnya berasal dari kata uridu gitu ya, ingin. Berarti murid itu adalah orang yang masih pada taraf tertentu itu secara psikologis dan secara fisik itu masih usianya masih sangat muda dan ternyata dia masih ingin ini, ingin itu gitu ya, masih sangat labil sekali. Oleh karena itu, maka label murid atau sebutan murid ini sebenarnya dinisbatkan kepada mereka yang usianya masih usia dini gitu ya, pada usia TK, pada usia PAUD, pada usia SD. Itu kita sebut mereka sebagai istilahnya adalah murid. Karena apa? Karena sebenarnya pada taraf pada tingkatan murid ini sebenarnya dalam diri peserta didik belum muncul sebuah apa ya, bahwa sebuah pemahaman bahwa pengetahuan itu menjadi sebuah kebutuhan yang urgent bagi dirinya
untuk mewujudkan visinya gitu ya, karena masih labil dan masih menginginkan ini dan itu, masih ingin bermain lah gitu ya, masih ingin senang-senang dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga mengenal istilah tilmid. Tilmid sebenarnya sama dengan murid ya, kalau sebenarnya kalau dalam konteks bahasa Arab ya sebenarnya, tapi sebenarnya ini juga bisa kita sebut sebagai siswa untuk tilmid itu. Nah, siswa kalau kita sebut dalam konteks keindonesiaan ini berbeda dengan murid. Kalau siswa ini kita menyematkan kepada mereka yang berada di bangku SMP maupun SMA, itu kita sebut sebagai siswa. Nah, sebenarnya siswa itu sendiri, itu kalau kita telusuri gitu ya secara bahasa, ternyata siswa itu berasal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu wasis. Wasis di sini itu berarti artinya adalah pinter, artinya adalah cerdas gitu ya. Nah, kemudian dari wasis ini ketika dibalik itu menjadi siswa. Siswa ya. Jadi artinya kebalikan dari pinter, kebalikan dari cerdas itu berarti yang nggak pinter, nggak cerdas gitu. Artinya apa? Bahwa peserta didik pada tingkatan yang disebut sebagai siswa ini artinya adalah mereka-mereka yang secara level kesadaran itu merasa bahwa dirinya itu nggak pinter, dirinya itu nggak cerdas, gitu ya. Sehingga mereka merasa membutuhkan pengetahuan, mereka merasa membutuhkan pendidikan, supaya apa? Supaya dia itu setidaknya bisa lebih pinter, setidaknya mereka bisa lebih cerdas, gitu ya. Lebih banyak memiliki pemahaman-pemahaman, lebih banyak memiliki pengetahuan-pengetahuan. Jadi pada level siswa ini sebenarnya sudah mulai muncul kebutuhan akan pendidikan dalam dirinya gitu ya, maka disebut sebagai siswa. Nah, kemudian pada tingkat yang lebih tinggi, kalau dalam konteks pendidikan Islam kita menyebutnya sebagai thalib ya. Thalib ini atau thalibah itu berarti mahasiswa. Nah, tentu mahasiswa ini sangat berbeda dengan ketika peserta didik itu pada level siswa ya. Karena apa? Karena sebenarnya jika pada tataran siswa saja kesadaran itu sudah mulai muncul bahwa dia merasa dirinya itu tidak pinter, dia merasa dirinya tidak cerdas, sehingga mereka membutuhkan ilmu itu bagi bekal bagi dirinya gitu ya. Maka ketika kita menyebut sebagai mahasiswa, ada kata maha di sana yang disematkan, maka maha itu kan berarti seolah-olah sesuatu yang sangat besar sekali gitu ya. Berarti yang benar-benar gitu ya untuk mahasiswa itu. Artinya apa? Bahwa mahasiswa itu berarti yang benar-benar nggak pinter gitu ya, benar-benar nggak cerdas pula gitu. Maksudnya apa? Semakin dewasa dia secara fisik gitu ya, secara umur semakin bertambah, itu ternyata dalam seiring dengan itu di dalam dirinya semakin bertambah kesadaran bahwa semakin bertambah umur, kenapa saya ini kok semakin malah nggak ngerti apa-apa gitu ya. Kenapa semakin banyak yang saya pelajari, ternyata semakin banyak yang belum saya mengerti gitu. Nah, maka pada level mahasiswa ini sebenarnya tingkat keseriusan dalam belajar itu harus berbeda dengan ketika mereka masih menjadi seorang siswa. Karena apa? Karena ketika mereka masih pada tingkatan SMP, SMA, mungkin level belajarnya masih ya seperti itu karena memang mereka sekedar butuh untuk pendidikan gitu ya. Tetapi kalau sudah pada level mahasiswa, mereka sudah mencapai tahapan yang sudah dewasa gitu ya, secara umur dan secara fisik, maka sebenarnya dalam dirinya itu mestinya gitu ya, mestinya muncul kesadaran yang lebih itu ketimbang ketika mereka menjadi seorang siswa, yaitu bahwa pengetahuan pendidikan itu dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuannya dengan baik. Bagaimana agar dirinya itu bisa menjadi orang yang benar-benar bermanfaat bagi manusia-manusia yang lainnya, dan tentu untuk menjadi manfaat itu dibutuhkan ilmu gitu ya. Maka menjadi sebuah keniscayaan bagi dia bahwa dia tidak bisa meninggalkan pengetahuan. Dia sangat butuh dengan ilmu pengetahuan, dan dimanapun pengetahuan itu ada, dia akan mencari itu. Nah, oleh karena itu maka setiap mereka yang mendeklarasikan diri sebagai mahasiswa, itu tentu pola belajarnya gitu ya, pola mencari ilmunya itu harus lebih berbeda dengan ketika mereka masih menjadi seorang siswa. Tentu harus lebih tekun gitu ya, lebih giat lagi. Dan kita butuh pendidikan itu dalam rangka untuk memberikan kemaslahatan juga bagi orang-orang yang lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang khas miliknya Indonesia gitu ya, santri. Nah, santri ini sebenarnya adopsi gitu ya, sebuah adopsi. Adopsi saya katakan adopsi karena memang
dulu ketika masa Hindu-Buddha itu memang ada model pendidikan yang dimana para peserta didiknya itu harus tinggal di asrama, gitu ya. Harus tinggal di asrama, yang kemudian kalau dalam bahasa pendidikan dalam Hindu itu kemudian kita sebut sebagai ashram misalkan, gitu ya. Ashram itu berarti asrama bagi mereka-mereka yang kemudian menuntut ilmu agama dalam konteks keilmuan agama Hindu, gitu ya. Nah, pada zaman dahulu ketika di Indonesia, pada zaman Hindu-Buddha, itu sudah ada yang kita sebut sebagai pesastren. Pesastren itu berarti tempat bagi mereka, para peserta didik, yang ingin belajar kitab, gitu ya, belajar sastra. Terutama belajar kitab agama, gitu ya. Nah, peserta didiknya pada saat itu disebut sebagai sastri. Cuma ketika masa Wali Songo itu pada saat itu kemudian meniru model yang seperti itu, bahwa untuk memberikan pemahaman yang lebih baik pada diri peserta didik tentang keilmuan, baik itu ilmu agama maupun ilmu yang lainnya, maka dibutuhkan peserta didik itu harus mukim, gitu ya, di sebuah asrama. Yang kemudian dalam bahasa konteks keindonesiaan, terutama keindonesiaan dalam konteks Islam, itu disebut sebagai santri. Kalau pada masa Hindu-Buddha disebut pesantren, kalau dalam konteks Islam kemudian supaya berbeda disebut sebagai pesantren. Ya. Pesantren berarti tempat menginapnya para santri, tempat bermukimnya para santri untuk menuntut ilmu pengetahuan dari para pak kiainya, gitu ya, dari para pengasuh pesantren. Nah, jadi sebenarnya untuk penyebutan santri pun sebenarnya tidak kemudian langsung disebut santri gitu saja ya. Yang penting kalau di dalam konteks Hindu-Buddha itu disebut sastri pakai S yang di tengah, kita supaya beda, kemudian pakailah santri, gitu ya. Tidak kemudian secara tiba-tiba seperti itu, tetapi juga berdasarkan perenungan-perenungan, gitu ya. Nah, salah satu perenungannya adalah bahwa sebutan santri itu sebenarnya santri itu berasal dari 4 huruf kalau dalam huruf hijaiyah, yaitu sin, nun, ta, dan ro, gitu ya. Nah, sin itu berarti saturul aurah, yang berarti mereka yang senantiasa menutup auratnya, gitu ya. Menutup auratnya itu berarti bisa kita maknai secara tekstualis, ya ini berarti menutup seluruh anggota tubuh yang sekiranya itu butuh untuk ditutupi sesuai dengan syariat agama. Tetapi bisa juga menutup aurat itu berarti menutup segala hal-hal yang berpotensi untuk membawa keburukan, gitu ya. Segala yang ada dalam diri kita yang berpotensi untuk membawa keburukan itu ditutup dan dihiasi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian ada huruf nun di sana. Nun itu berarti naibul ulama. Berarti siapa saja yang kemudian dia belajar, mengikuti jejak para ulama, itulah yang kemudian dia disebut sebagai seorang santri. Dia yang melestarikan ajaran agama, dia yang senantiasa menghiasi dirinya dengan ilmu pengetahuan, dengan istilahnya kalau bahasa Jawa itu gondelan, gitu ya, gondelan sarungnya Pak Kiai. Nah, dalam makna berarti mereka yang kemudian merendahkan hatinya, gitu ya, kemudian menyiapkan dirinya ridho karena Allah, mencari ilmu dengan para pak kiai, gitu ya, agar dia bisa meneladani para ulama-ulama, gitu ya, para nabi-nabi zaman dahulu, gitu, dengan kemuliaan dan keluhuran budi pekerti dan akhlaknya. Kemudian ada tak di sana berarti tarkul ma'asyi. Tarkul ma'asyi itu berarti bermakna mereka yang senantiasa mencegah dirinya dari perbuatan maksiat. Mereka yang senantiasa berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu berarti santri itu. Dan yang terakhir adalah huruf ro. Ro di sini berarti roisul ummah. Harapannya nanti ketika dia melalui segala proses pendidikan yang ada dalam pesantren itu, harapannya ke depan dia dapat menjadi pemimpin dari umat. Namun pada dasarnya bahwa memang setiap manusia itu adalah pemimpin, gitu ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Memang setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban, gitu ya. Nah, karena kita diminta pertanggungjawaban, maka santri itu kemudian melampaui, gitu ya, melalui serangkaian proses itu agar bagaimana dia itu bisa menjadi seorang pemimpin umat yang baik, gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, tentu karena pendidikan itu diarahkan untuk bisa menciptakan manusia yang mampu menyadari fungsi dan perannya, serta mampu menyiapkan peserta didik itu untuk bisa menjadi seorang khalifah dan sebagai seorang hamba yang baik, maka pendidikan dalam konteks pendidikan Islam itu tidak hanya memperhatikan satu dimensi saja, tetapi semua dimensi yang ada dalam diri peserta didik itu diperhatikan dan dikembangkan, gitu ya. Nah, oleh karena itu maka
pendidikan itu pada hakikatnya tidak hanya diarahkan kepada penguatan aspek akal saja, gitu ya, atau aspek kognitif saja. Tetapi lebih jauh dari itu, karena menjadi khalifah yang baik itu kan sebenarnya membutuhkan penguatan, membutuhkan pembekalan dari potensi manusia itu yang sudah sangat kompleks sekali ya, karena bagaimanapun jadi khalifah atau pengelola bumi yang baik itu tidak mungkin jika dia tidak dibekali dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang mumpuni gitu ya, dan membutuhkan pengembangan dari segala potensi yang ada dalam diri peserta didiknya. Karena menjadi seorang khalifah yang baik itu butuh akhlak yang baik gitu ya, butuh bagaimana dia bisa bersosial dengan baik, butuh bagaimana dia bisa menalar dengan baik, tidak berpikir secara sesaat gitu ya, dan bagaimana dia itu bisa mengembangkan spiritualitasnya dengan baik dan seterusnya. Oleh karena itu maka tidak hanya satu dimensi yang dikembangkan tetapi secara keseluruhan, dan ini perlu diperhatikan oleh seluruh pendidik bahwa 7 dimensi ini perlu dikembangkan secara bersamaan ya. Namun jika itu tidak dipenuhi oleh satu pendidik, setidaknya itu dipenuhi oleh beberapa pendidik-pendidik yang lainnya. Karena apa? Karena memang 7 dimensi ini dikembangkan secara keseluruhan, maka dari 7 dimensi inilah yang kemudian kalau dalam kurikulum pendidikan Islam itu dibagi-bagi menjadi beberapa mata pelajaran atau mata kuliah gitu ya, kalau dalam konteks perguruan tinggi. Nah, yang pertama adalah pada dimensi fisik atau jasmani. Jadi pendidikan Islam itu tidak hanya sekedar belajar mengaji saja, hanya untuk aspek rohani ya, tetapi aspek jasmani pun itu juga diperhatikan sekali gitu. Nah, mungkin kalian pernah mendengar dalil bahwa ajarilah anakmu itu untuk berkuda gitu, yang memanah gitu, misalkan berenang. Nah, itu semuanya sebenarnya bukan untuk mendidik mereka untuk perang itu bukan gitu ya. Tetapi bahwa di dalam konteks pendidikan Islam itu sangat mendukung gitu ya, bagaimana agar jasmani dari para peserta didik itu menjadi lebih berkembang gitu ya dengan baik. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya ini kalau misalkan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Islam itu bisa dimasukkan dalam aspek pengetahuan umum seperti olahraga gitu ya. Kemudian ada biologi misalkan dan beberapa mata pelajaran lainnya yang berkenaan dengan aspek fisik atau biologis atau jasmaninya manusia. Nah, kemudian kita juga mengenal aspek ruhani. Nah, di mana aspek ruhani ini juga perlu dikembangkan. Kenapa? Karena sebenarnya esensi dari manusia itu sebenarnya adalah kepada ruhaninya. Karena apa? Karena jasmani tanpa ruhani itu tidak akan bisa maksimal gitu ya, bahkan mungkin tidak akan bisa bergerak manusia itu, dan ruhani inilah yang kemudian mampu menangkap pengetahuan dari Tuhan itu sendiri gitu. Dan dimensi rohani ini menjadi begitu penting atau mungkin bisa kita sebut sebagai spiritualitas itu ya. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu ketika dia hanya secara kognitif saja kepandaiannya, tetapi tidak diimbangi dengan kesalehan spiritual gitu ya, maka sebenarnya akan menciptakan manusia-manusia itu yang kemudian cerdas tetapi pinter tapi bisa minteri orang lain gitu ya. Cerdas tapi secara akhlak mungkin kurang bagus gitu. Cerdas tapi nggak spiritual, cerdas tapi nggak religius gitu. Nah, kalau dalam pendidikan Islam, aspek ruhani ini menjadi begitu penting. Karena apa? Karena ruh yang ada dalam diri manusia itu menjadi alat bagi manusia itu mampu untuk mendapatkan intuisi dari Tuhan, dan mendapatkan cahaya dari Tuhan. Nah, maka kalau dalam konteks pendidikan Islam itu bagaimana agar manusia itu bisa mendapatkan cahaya pengetahuan dari Tuhan, maka manusia dituntut untuk senantiasa melakukan tazkiyatun nafs gitu ya, senantiasa mensucikan jiwanya, mensucikan ruhaninya, agar apa? Agar pengetahuan Allah itu bisa masuk ke dalam hatinya. Nah, yang berikutnya adalah dimensi akal. Dimensi akal ini juga sangat penting sekali, bahwa dalam konteks pendidikan Islam itu rasionalisme itu penting sekali. Karena apa? Karena di dalam agama, terutama dalam agama Islam, itu ditekankan bahwa dalam beragama itu sebenarnya tidak hanya membutuhkan sekedar iman saja, tetapi juga membutuhkan akal pikiran gitu ya. Jangan kemudian kita memahami Tuhan itu hanya sekedar percaya buta, iman buta, tapi kemudian kita tidak mengambil pelajaran dengan menggunakan akal kita, dari tidak mempelajari segala yang ada di alam semesta ini untuk lebih meningkatkan keimanan kita gitu ya. Nah, saking pentingnya akal ini, maka kalau kita cari di dalam Al-Quran, sebenarnya akal ini disebut sampai 300 kali gitu ya oleh Allah di sana. Ini luar biasa sekali. Ini maksudnya apa kok menyebutnya sampai 300 kali? Ini artinya bahwa manusia itu sudah diberikan akal pikiran yang itu membuat manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya.
Oleh karena itu, maka jangan sia-siakan gitu ya potensi yang sudah diberikan oleh Tuhan ini. Maka akal ini perlu diasah gitu ya. Bagaimana supaya akal ini bisa bisa berkembang dengan baik dan mampu menangkap pelajaran yang ada di dalam ayat-ayat kaunannya Allah. Nah, dalam hal ini maka kemudian mengasah kemampuan akal dari para peserta didik itu menjadi sesuatu hal yang penting dalam konteks pendidikan Islam. Jadi meskipun kalau kita bicara pendidikan Islam bukan berarti kemudian akal dikesampingkan gitu ya. Yang penting itu iman saja. Kalau kita seperti itu, maka apa bedanya antara kita dengan Kristen abad pertengahan gitu ya pada saat itu, yang kemudian berujung kepada dominasi agama terhadap ilmu pengetahuan dan pengetahuan tidak bisa berkembang pada saat itu. Justru di dalam Islam itu dituntut bagaimana agar manusia yang beriman itu juga menggunakan akal pikirannya dengan baik gitu ya, semaksimal mungkin gitu untuk menemukan kebenaran-kebenaran. Dan yang berikutnya adalah dimensi keberagamaan. Dimensi keberagamaan bukan dimensi keberagaman ya. Jadi secara hakikat bahwa setiap manusia yang dilahirkan itu pasti membawa potensi ini, yakni potensi keberagamaan. Dia seolah membutuhkan ada sebuah kebutuhan akan zat yang bersifat universal yang ada di alam semesta ini. Sekalipun dia ateis sekalipun ya, meskipun dia menyebut dirinya bahwa dia itu adalah ateis, tidak percaya dengan Tuhan, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam hatinya itu pasti akan ada kebutuhan, pasti akan ada setitik gitu ya, kepercayaan, keimanan kepada zat yang maha tinggi yang ada di luar dirinya yang menguasai alam semesta ini. Nah, ini saya teringat dengan ketika terjadi ini ya, peristiwa pengeboman di Pentagon ya pada saat itu di Amerika itu, di WTC itu juga, melalui beberapa video yang terekam itu kan sebenarnya banyak orang yang ateis di sana. Jadi ketika bom itu meledak, kemudian ternyata terdengar gitu ya, oh my God, oh Tuhanku. Nah di sini berarti bahwa apa? Seateis apapun sebenarnya ketika seseorang itu sudah dalam keadaan terdesak gitu ya, terhimpit, maka kemudian dia seperti ada sebuah kebutuhan terhadap zat yang universal gitu ya, ada sebuah ketakutan terhadap zat yang adikodrati yang mungkin kita sebut sebagai Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka di dalam konteks pendidikan Islam itu potensi keberagamaan ini perlu diasah dengan sangat baik sekali. Dan tentu bagaimana menciptakan peserta didik itu agar menjadi seorang peserta didik yang religius tetapi nggak kolot gitu ya. Yang religius tapi nggak eksklusif. Eksklusif berarti menutup diri bahwa meyakini bahwa hanya dia sendiri yang benar sementara yang lain salah semua sehingga tidak berhak dengan surganya Allah, misalkan seperti itu. Tetapi dimensi keberagaman yang baik itu perlu dikembangkan oleh pendidik kepada peserta didiknya agar menanamkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang maha berkuasa dan kita semua sebagai manusia itu adalah setara dan pada dasarnya kita ini diciptakan oleh Tuhan adalah dalam rangka untuk bagaimana menjalankan fungsi kita dengan sebaik mungkin. Dan bagaimana ketika kita mempelajari semua ilmu itu kita dapat semakin percaya bahwa tidak ada zat yang maha tinggi kecuali zat yang maha satu, yaitu hanya Allah saja. Nah, tentu pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan agama ini perlu diikuti dengan pemahaman yang baik dari para pendidiknya. Jangan sampai kemudian para pendidik ini ketika menanamkan atau mengembangkan potensi keberagaman dalam diri peserta didik itu sifatnya radikal gitu ya, sifatnya ekstrim sekali dan ini tidak sesuai dengan tujuan utama Islam, yakni bahwa Islam itu adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam gitu ya, menjadi rahmat menebarkan kasih kepada seluruh alam gitu ya, meskipun mereka itu berbeda. Bahwa di dalam Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan kekerasan terhadap mereka yang berbeda gitu ya. Yang ada adalah bagaimana memberdayakan gitu ya, bukan bagaimana membunuh mereka yang berbeda. Gitu. Nah, yang berikutnya ada dimensi akhlak. Dimensi akhlak di sini berarti bahwa Islam itu menjunjung tinggi akhlakul karimah gitu ya. Dan sebenarnya misi Islam sendiri ketika diturunkan itu adalah misi Nabi maksud saya. Nabi tidak diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya apa? Bahwa akhlak ini menjadi hal yang penting dimiliki oleh para peserta didik. Oleh karena itu, maka masing-masing pendidik itu perlu mengembangkan dan terutama bisa memberikan contoh yang baik bagaimana akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang peserta didik gitu ya. Dan bahkan mungkin di dalam konteks Islam itu akhlak itu lebih tinggi nilainya daripada ilmu pengetahuan. Namun maksudnya itu bukan berarti kemudian sudahlah kamu belajar akhlak saja, nggak usah belajar ilmu-ilmu yang lainnya, bukan seperti itu. Maksudnya begini, ketika seseorang yang kemudian pandai secara intelektual, tetapi jika tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia,
maka sedikit saja dia melakukan kesalahan, maka dia akan hancur sehancur-hancurnya seorang intelektual. Beda dengan dia yang mungkin nggak seberapa pandai, tapi akhlaknya bagus, gitu ya. Maka dia akan lebih dilihat daripada orang yang pintar, tapi akhlaknya nggak bagus, gitu ya. Hari ini misalkan banyak sekali orang pintar, tapi ternyata untuk minteri orang lain. Nah, ini yang jadi masalah, gitu ya. Ternyata secara intelektual bagus, tapi secara akhlak nggak bagus. Ini yang bermasalah. Maka bagaimana yang seharusnya? Yang seharusnya adalah ya kita itu pandai secara akademis, pandai secara intelektual, tetapi kita juga menghiasi kepandaian kita itu dengan akhlak yang mulia juga. Agar apa? Agar kita itu bisa menjadi pengelola bumi yang baik, gitu ya, yang juga sekaligus bisa menjadi uswatun hasanah bagi orang-orang yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah dimensi seni. Dimensi seni ini artinya bahwa memang dalam setiap diri peserta didik itu masing-masing memiliki jiwa seni, meskipun masing-masing itu nilai jiwa seninya itu berbeda-beda, gitu ya. Nah, sesungguhnya Allah itu sendiri indah, gitu ya, dan Allah menyukai keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal, gitu ya. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Dan keindahan Allah itu ditunjukkan dengan salah satunya adalah firman-Nya, Al-Qur'an yang begitu indah isinya, gitu ya. Tingkat tata bahasanya sangat tinggi sekali, dan bagaimana alam semesta ini diciptakan dengan luar biasa indah pula, gitu ya. Dan karena ruh manusia itu juga berasal dari ruhnya Tuhan, maka jika Tuhan mencintai keindahan, maka sebenarnya manusia ciptaannya ini juga mencintai keindahan pula. Oleh karena itu, maka dalam diri peserta didik itu juga perlu dikembangkan dimensi seni. Yang terakhir adalah dimensi sosial. Kita tidak bisa memungkiri bahwa manusia itu adalah homo sosialis, atau makhluk yang mungkin tidak bisa hidup sendiri, yang dia itu butuh untuk bersosial dengan yang lainnya. Nah, dalam menjalankan perannya sebagai makhluk sosial ini, maka manusia dibutuh pendidikan agar bagaimana dia itu bisa bermuamalah, bisa bersosial dengan baik, gitu ya. Karena menjadi khalifah yang baik itu butuh untuk bisa bersosial dengan baik dengan yang lainnya, gitu ya. Oke, yang terakhir, akhlak yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, sebelum kita masuk ke sini, maka jika ada pertanyaan, gitu ya, kalau ternyata memang potensi yang harus dikembangkan dalam diri peserta didik itu memang sangat banyak sekali, gitu ya, ada 7 misalkan. Maka kira-kira model atau strategi atau kemudian metode mengajar yang tepat itu kira-kira dengan menggunakan apa kira-kira? Maka bagi saya, tidak ada satu model atau mungkin metode yang mungkin dikatakan terbaik, ya. Karena penggunaan metode pembelajaran itu sebenarnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik. Selain itu juga disesuaikan dengan pelajaran apa yang akan disampaikan. Jangan-jangan nanti kita mengatakan bahwa metode ini yang tepat, tapi kemudian itu ternyata nggak cocok dengan situasi dan kondisi peserta didik, atau nggak tepat dengan mata pelajarannya, gitu ya. Misalkan ternyata dibutuhkan observasi di laboratorium, ternyata mata pelajarannya atau mata kuliahnya adalah filsafat, misalkan, wah ini nggak cocok sekali, gitu ya. Maka sebenarnya kalau saya katakan bahwa untuk bisa mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri peserta didik ini, maka tidak bisa hanya mengandalkan satu metode pembelajaran saja. Maka dibutuhkan yang kita sebut sebagai mixed method, gitu ya, atau mungkin blended learning. Bisa terjadi campuran beberapa metode. Jadi ketika peserta didik itu sudah mengalami kebosanan, misalkan guru itu bisa langsung mengubah metode mengajarnya, itu bisa. Jadi pemilihan metode itu tidak kemudian bisa kita tentukan di awal, tidak bisa. Tetapi itu secara spontan ketika seorang guru itu mengajar, ketika dirasa penggunaan metodenya itu kemudian kurang bisa memberikan pemahaman kepada para peserta didik, segera beralih ke metode yang lain. Saya rasa kolaborasi antar beberapa metode itu menjadi sebuah pilihan yang tepat ya bagi seorang pendidik. Dan yang terakhir adalah akhlak yang harus dimiliki oleh peserta didik. Tentunya ya pokoknya semua akhlakul karimah itu harus dimiliki oleh peserta didik. Terutama menjadi seorang peserta didik itu butuh kesabaran, butuh ketekunan, gitu ya, butuh kerendah hatian, gitu ya, nggak sombong, gitu. Karena apa? Karena sekali dia itu tinggi hati, merasa dirinya sudah pinter, dia sudah selesai, maka dia seolah nggak butuh ilmu lagi dan nggak akan ada penambahan ilmu pengetahuan. Maka saya sarankan menjadi seorang peserta didik yang baik itu adalah ya hiasilah segala diri Anda itu dengan semua akhlakul karimah, akhlak-akhlak apa saja yang baik itu ya itu gunakanlah, gitu ya. Ya jujur, ya amanah, gitu ya, ya tekun, ya zuhud, takwa, dan semua akhlak-akhlak yang baik itu harus dimiliki oleh peserta didik. Terutama bagaimana ketika dia menjalani proses pendidikan itu, bagaimana dia berakhlak yang baik dengan pendidiknya, gitu ya.
Mungkin kalau yang berkaitan dengan itu, kalian sudah membaca dari makalah yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian. Yang jelas seorang peserta didik yang baik adalah seorang peserta didik yang juga menghormati gurunya, menghargai apa yang disampaikan oleh gurunya, sekalipun mereka berbeda sekalipun gitu ya. Apakah ketika berbeda tidak boleh kemudian berdebat? Maka berdebatlah dengan cara-cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Yang kemudian seringkali dikatakan dalam Al-Quran bahwa ketika kita memang diskusi gitu ya di dalam suatu majelis dengan guru kita, maka ketika kita ingin bertanya, ketika kita ingin berdebat, maka berdebatlah, bertanyalah dengan cara-cara yang baik gitu ya, yang sekiranya tidak menyakiti hatinya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah semua proses yang ada dalam hidup kita sebagai seorang peserta didik adalah mari kita niatkan bahwa semua yang kita jalani ini adalah semata untuk menjalankan misi kita sebagai khalifah yang baik dan juga sekaligus sebagai hamba yang baik, ya, khalifah yang baik dan sebagai hamba yang baik. Oleh karena itu, maka tidak ada yang kita harapkan dari semua aktivitas kita selain hanya ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Ini berarti bukan kemudian berarti dalam pendidikan Islam itu kita menempuh sekolah itu nggak boleh berharap dapat ijazah, nggak boleh berharap itu. Kalau masalah ijazah, masalah pendidikan biar dapat pekerjaan itu niat yang kesekian gitu ya. Sebenarnya niat yang pertama itu ya ridho karena Allah Ta'ala, bagaimana Allah itu ridho dengan setiap aktivitas kita dalam mewujudkan misi kita sebagai seorang khalifah yang baik dan sebagai seorang hamba yang baik. Barangkali mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi yang berkaitan dengan telaah filosofis peserta didik dalam pendidikan Islam. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Dan saya mengucapkan selamat Ramadan kepada kalian semuanya. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Ramadan ini menjadi sarana bagi kita untuk mendidik jiwa dan hati kita agar kita senantiasa dapat memautkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.